Jadi harus Dua belah balance pihak ya, sama kedua lah. belah pihak itu tidak hanya bisa mengharapkan sistemnya harus A, B, C, Ya. tapi sistemnya sudah ada, kitanya juga harus menjalani dengan baik. Nah, gue setuju. gitu ya. Jadi kita saling dukung lah. Kita sama-sama kita ingin perbaiki dengan kegiatannya dengan baik, kecelakaan lebih turun, kerusakan juga apa namanya nggak Tidak semakin masif tidak gitu masif, ya. atau paling nggak tetap terjaga lah. Kita juga pengen kalau kita wisata, kita nyebut wisata pendakian ya, atau wisata alam ya, karena kan lebih banyak sekarang di situ ya. Nyaman kan, campnya nyaman. Tapi ya itulah kita yang harus bisa menjaga itu gitu. Ya, sama-sama kita ikut apa dengan cara yang istilahnya dengan cara yang baik, benar, bijak dan bertanggung jawab. Mantap tuh quotes of the day itu barusan. Welcome back di Outdoor Pro Takeover, masih sama gue Cynthia Tengens dan juga Bang Harley Sasta. Dan kali ini kita ngobrolnya di Go Mountain di Grand Depok City. Buat teman-teman di rumah yang pengen cari produk-produk alas kaki dari Outdoor Pro, bisa mampir aja di sini. Kalian bisa lihat langsung pilihannya. Oke Bang Ale, lanjut lagi ke perbincangan kita yang seru banget nih. Dari tadi kan kita udah ngobrolin ekspedisi-ekspedisi yang sudah pernah dilewati. Nah, untuk kedepannya, apa sih targetnya, mau kemana lagi? Oke, kedepannya ya, apalagi 2023 nih ya. 2023? Udah mau 2023 nih? Betul. Tapi ngomong-ngomong, Go Mountain Depok ya? Go Mountain ini di Depok. Berarti untuk, apalagi Grand Depok City. Tapi orang-orang Depok berarti apalagi ya? Betul, apalagi Grand Depok City, Grand Depok City lagi. Di Depok kan banyak banget nih pecinta outdoor kan, bisa nama mampir Depok nih. di mana aja pasti ketemu. Betul. Tuh buat orang Depok tuh, teman-teman gue yang di Depok tuh. Mampir ke sini. Oke, kalau bilang itu ke depan 2023 ya. Gue masih bersama teman-teman teman-teman Baraka ya, teman-teman Baraka Bumi ya. Lo juga tahu lah teman-teman Baraka Bumi. Kita masih ada kegiatan dengan teman-teman KSDA se-Indonesia. Beberapa kegiatan lah. Kita akan banyak sosok-sosok inspiratif di kawasan-kawasan konservasi. Jadi gue mau kita mau nginformasiin bahwa di para petugas-petugas konservasi itu kerjanya bukan hanya pasang pelang tidak boleh masuk, ya kan? Tidak boleh dilarang ini, dilarang itu. Karena sudah banyak loh ada PEH kan, penyuluh ekosistem itu, hutan. Terus ada Polhut, ada macam-macam lah ya di KSDA itu yang juga kerjanya itu istilahnya pendekatan dengan masyarakat sekitar kawasan. Bagaimana membangun hubungan, bagaimana akhirnya masyarakat sadar untuk menjaga kawasan sendiri, bahkan tumbuh bagaimana mereka kayak ada di daerah Raja Ampat itu. Itu keren juga. Jadi bagaimana dia bisa menjaga hutannya itu justru kesadaran sendiri timbul. Tapi pendekatannya nggak mudah. Jadi teman-teman KSDA itu di daerah-daerah tuh berhadapan langsung, ngadepin langsung, bahkan sampai ada cerita-cerita yang hadapan dengan senjata loh, bayangin. Antara mati sama enggak, konflik. Jadi menjaga satwa dari pemburu, tapi atau dia duluan ketembak atau dia pemburu nembak duluan, itu terjadi. Itu ngadepin sampai dia harus dibawa dulu ke masyarakat karena nangkap para bawah. Jadi bukan sesuatu yang mungkin nggak banyak terungkap, nggak banyak cerita itu. Tapi itu yang terjadi di lapangan yang gue tahu ya. Nah, itu kita tahun depan juga akan melakukan kegiatan dengan mereka. Kita akan angkat itu menjadi satu cerita. Kisah inspiratif ini ya. Mudah-mudahan jadi lebih terbuka, teman-teman bisa terbuka. Oh, ternyata nggak mudah, dan bahkan mungkin nanti bisa kesadaran muncul dari entah itu anak SMP, SMA pengen, gue mau dong jadi PEH. Iya, gue kan cita-citanya jadi Polhut kan. Lo kan pengen jadi Polhut kan? Iya, Bang Ale tahu nih cita-cita gue pengen jadi Polhut, jadinya presenter. Jadi, wah ternyata gini loh jadi Polhut. Polhut wanita keren loh, banyak gue kenal Polhut wanita. Wah, luar biasa Polhut wanita juga. Nah, jadi bisa lo lihat Polhut wanita pun juga luar biasa gitu. Jadi kita akan nunjukin itu bahwa nggak mudah juga, dan bagaimana masyarakat kita juga berusaha menjaga kawasan, menjaga pengelola itu dengan segala bentuk konflik, segala bentuk kesulitannya, dan jauh dari komunikasi, jauh dari kehingar-bingaran suasana. Betul. Dan banyak anak-anak muda juga loh kerennya. Iya. Ya, nanti tahun itu depan. Yang akan diangkat ya, program tahun depan. Program tahun depan. Sama itu juga beberapa ekspedisi.
Di mana nih kira-kira Kalbar kalau masih. lokasinya di mana? Masih Kalbar? Masih ada Kalbar juga, masih di Oke. kawasan kita juga. Tadi salah satunya tentang ada satu kawasan yang masih luar biasa juga minim. Ada juga di Kalteng juga ada, di Kalimantan Tengah juga. Kemudian di Kalteng itu juga salah satu, menurut informasi ahli botani juga, bahwa di Kalteng itu juga salah satu kawasan yang punya potensi diversitinya tinggi, yang masih banyak. Masih banyak yang bisa dikulik ya. Itu rencana tahun depan juga kita akan melakukan kegiatan juga, dan di Kalbar masih ada beberapa lah, dan itu sebagian ya, masih ada beberapa lagi. Nah, Bang Ale, pengen kepo nih, kan ekspedisinya banyak banget tadi, ada yang dari Halmahera, terus sampai kemana-mana. Dari sekian banyak ekspedisi, boleh cerita nggak satu ekspedisi yang menurut Bang Ale tidak bisa terlupakan? Baik karena teman-temannya kah, alamnya kah, perjalanannya kah, apa aja, secara singkat aja nih Bang Ale. Kalau ditanyain gitu suka Bingung ya? bingung. Soalnya ekspedisinya seru-seru loh. Iya, makanya lo bilang, ada nanya, gunung mana yang paling enak? Susah. Iya, Jadi gue bilang, kalau betul bilang sih. gunung mana yang paling enak atau ekspedisi mana yang paling seru, menurut gue, Sulit tuh jawabnya tuh. ya gue tetap akan jawab gini ya. Gue nggak akan bilang paling enak gini, enggak. Semua buat gue menikmati dan menarik, karena masing-masing punya target yang berbeda-beda, dengan alam kondisi yang berbeda-beda, ketemu masyarakat yang berbeda-beda, dengan kelompok yang berbeda-beda, yang tapi ternyata semuanya menarik. Tetap seru dan tetap ya dengan segala halnya itu plus minusnya. Kalau ada konflik-konflik biasa kita anggap namanya suatu perjalanan, asal bisa dimanage dengan baik. Kemudian ini kita anggap menjadi satu bagian. Jadi gini, konflik yang terjadi, suka duka yang terjadi, kondisi alam yang terjadi, itulah bagian dari satu perjalanan yang memang tidak bisa dipisahkan satu-satu ya. Nggak bisa jadi nggak enak nih jalan gini, nggak bisa, karena tetap situasi waktu yang berbeda, cuaca yang berbeda, alam semuanya, itulah tetap satu bagian dari perjalanan yang memang itu bagian dari perjalanan yang harus nggak bisa dipisahkan. Seperti itu harus ya. seperti itu, dan ya sudah jalanin itu gitu. Berarti ini dia yang tidak bisa dijawab oleh Mas Harley, karena setiap momennya kayaknya seru-seru aja ya. Setiap kali perjalanan ekspedisinya dengan plus minusnya, sulitnya, kemudian senengnya, semuanya dipaketin jadi satu. Ini momen yang berbeda-beda ya. Satu paket bagian satu perjalanan itu. Itu dia, menjadi satu paket perjalanan. Oke, Bang Ale, tadi kan udah cerita perjalanannya, terus 2023 udah punya plan A, B, C, D, ekspedisi ini segala macam. Kalau Bang Harley sendiri pernah bosen nggak sih menjelajah alam atau menulis tentang penjelajahannya di alam, atau ngerasa jangan kan bosen deh, capek gitu, capek atau bosan? Pernah? Pernah sih pasti, nggak mungkin kalau nggak ya. Ada satu titik, capek, ada satu titik, tapi akhirnya balik lagi. Begitu ada pernah ngerasa, gini, kadang ada omongan, mungkin ada yang ngerasa, ada pertanyaan nggak sih kadang-kadang, mungkin lo sendiri nanya ya kali, gila lo dapat uang dari mana sih? Apa mungkin dapat kayak gitu-gitu kan? Nggak sebanding sebenarnya. Kalau mau nyari uang nggak harus kayak gitu sebenarnya. Kalau mau nyari kaya, mau nyari itu, lo ngapain capek-capek kayak gitu? Nggak ya. Tapi balik lagi sih. Kesenangan di sininya ya. Ada satu yang agak sulit ya, bisa dibilang kalau diungkapin gimana ya, misalnya bosen, ada rasa kebosanan. Pernah juga, aduh, ngapain sih gue sebenarnya masih kayak gini? Masa kan ribet banget ya. Ada yang nanya, enggak capek loh, masuk keluar hutan, gini, masuk apa?
coba balik lagi nulis, ya ada rasa capek aja kadang. Jalan nih, bahkan ya sebenarnya jalan sama nulis capek nulisnya. Iya. Sumpah beneran. Karena jalan kalau udah pulang kelar bisa rebah tuh. Iya. Tapi kalau nulis Ya. udah pulang tetap aja Jadi, pikiran tuh masih jadi gue bekerja. jalan nggak cuma jalan, pulang kelar selesai, kagak. Masih ada nulisnya. Masih ada PR yang harus gue kerjain. Betul. Tulisan atau apa. Karena ada satu poin yang gue pakai sekarang adalah gini guys. Kalau sama teman-teman juga ada prinsip, ada yang sekarang gue jalan nggak kayak dulu modelnya. Dulu sekadar jalan pulang udah nggak. Bagaimana ketika gue keluar, gue harus bisa membawa sesuatu keluar. Pengetahuan gue dari tempat gue tinggal, gue datang ke satu lokasi. Jadi gini, pengetahuan gue, pengetahuan gue tinggal dari satu lokasi, dari tempat tinggal gue datang ke satu lokasi, apa yang bisa gue share ke sana? Entah itu pengetahuan, tempat berbagi apa, saling bertukar pikiran, misalnya dengan KSDA misalnya, saling bertukar pengalaman, gue bisa belajar dari mereka, saling timbal balik lah ya, dengan masyarakat sekitar gue belajar banyak juga, atau kita saling ini dah. Nah, pulangnya gue harus bisa memberikan informasi keluar, karena gini, nggak semua orang bisa datang ke satu lokasi, bener nggak? Betul. Kesempatan itu nggak semua orang dapat, ya kan? Tempat itu mungkin gue bisa dapat kesempatan ke tempat itu, tapi belum tentu orang dapat ke situ. Nah, ketika gue dapat kesempatan, begini, gue mikir, ketika gue dapat kesempatan datang ke satu tempat itu, berarti apa? Gue dipilih punya tanggung jawab, berarti gue harus bertanggung jawab ketika gue dipilih itu. Dengan cara apa? Gue harus menginformasikan dengan tentunya dengan pesan yang benar ya, dengan pesan yang benar, dengan pesan yang bijak, dengan informasi yang bertanggung jawab, tidak merusak kawasan ataupun memberi, tapi justru memberi manfaat pada masyarakat dan sekitarnya. Jadi istilahnya gue itu jadi mata orang yang nggak pernah ke sana, atau istilahnya jembatan imajiner. Jembatan imajiner penghubung antara dunia luar, tempat yang bisa umum, ke tempat itu, saling terkait. Nah, itu tugas kita yang diberi kesempatan, menurut gue itu. Jadi kalau menurut gue sih itu istilahnya. Menarik ya. Ya, jadi makanya nggak istilahnya tiba-tiba ujuk datang, tapi begitu dapat kesempatan itu pasti gue akan riset lagi. Gue berarti gue bisa ngapain aja di sana, apa yang bisa disampaikan. Nanti gue harus apa gitu, nanti bilangnya harus apa gitu, dan itu yang penting. Jadi nggak udah dapat sini ya udah tinggal nunggu waktu, enggak gitu loh. Itu sih. Jadi itu tanggung jawab kita itu sebenarnya. Tanggung jawab kita lebih besar justru. Bang Ale, kalau berbicara soal perjalanan Bang Ale, kemudian sekarang kayak tadi kan sempat udah kita bahas tuh. Sekarang alam kayaknya udah bisa disentuh oleh siapa aja. Betul. Bang Ale bisa nggak sih kasih pesan ke teman-teman di rumah nih, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap menjaga ekosistem alam kita jauh bisa menjadi lebih baik seenggaknya? Atau seenggaknya kalaupun nggak lebih baik, bisa stay kayak sekarang, tidak maksimal lah kehancurannya. Kalau bisa meminimalisir kehancuran, karena kecenderungannya nih gue melihat kalau di mana kita manusia berpijak, di situ pasti ada destruktivitas yang terjadi. Pasti meninggalkan jejak. Nggak mungkin. Ya benar kata lo. Pasti namanya satu tempat apapun, ketika manusia kita datang, pasti ada jejak yang kita tinggalkan. Udah ada dimanapun, itu proses ini udah jutaan tahun udah terjadi. Ketika pasti ada proses-proses. Pasti kan ketika kita bikin tempat buat tinggal, kita lewat aja udah membekas. Betul. Ya kan? Tapi itu bisa diminimalisir nggak sih? Bisa diminimalisir tadi dengan cara kalau kita datang ke satu kawasan yang memang sudah dikelola dengan baik aturannya, ada TN, ada kawasan konservasi lah yang memang, tapi TN misalnya Taman Nasional atau TWA, Taman Wisata Alam, ada beberapa lokasi kan udah diatur tuh jalur zonasinya seperti apa, yang boleh masuk seperti apa, aturan masuknya seperti apa, waktunya seperti apa, area campnya seperti apa. Jadi gini, sebenarnya kalau teman-teman nggak sekedar datang, tapi coba deh ketika kita mau masuk ke lokasi, kalau nanti kan ada webnya sekarang, cari tahu ada web, ada di media sosial juga ada aturannya kok gitu loh. Yang nggak boleh ngapain apa aja itu bisa. Nah, dengan cara itu sebenarnya udah cara meminimalisir, bahkan termasuk bikin api unggun aja kan nggak bisa sembarangan aja, nggak semua tempat dan nggak ya maksudnya ya itu aturan-aturan yang sebenarnya udah dibuat. Kalau kita tahu sistem itu, kita paham itu, sebenarnya itu bisa meminimalisir dari dampak kerusakan dan tidak memaksakan
kalau misalnya wah ini udah penuh daerah sini datang lagi memaksakan kehendak kita paksa tetap masuk gitu. Maksain kuota gitu Maksa ya. kuota, pokoknya maksain apapun. Jadi ya cara dengan atau gini deh. Ada satu prinsip yang udah pakai di dunia namanya Live No Trace, coba buka nanti ya. Live No Trace 7 prinsip etika berkegiatan di alam bebas. Sebenarnya menurut gue itu kan udah dikembangkan di internasional ya. Kalau kita pakai sistem itu sebenarnya menurut gue itu baik banget loh. Baik, ada 7 etika berkegiatan di alam itu bebas. udah Itu cari tahu ya teman-teman. Karena ya. di situ alamnya pasti ikut terjaga. Alamnya, masyarakatnya juga terjaga. Kitanya juga berkegiatan terjaga. Jadi itu bisa semuanya bisa lestari ya. Benar-benar kita memahami sistem itu. Itu satu cara meminimalisir akibat dari kedatangan kita ke sana. Pasti berkas. Pasti. Pokoknya kalau gue poinnya adalah satunya ikutin aturan. Ikutin aturan yang sudah berlaku di satu tempat yang kita kunjungin. Itu makanya perlu belajar. Benar, karena aturan-aturan ini pasti ada dibuat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan aturan dibuat untuk diikuti, bukan aturan dibuat untuk dilanggar. Walaupun ada ini pesan penting nih teman-teman. Walaupun ada plus minusnya misalnya, kayak gini kan nggak kasih masukan, kayak gini-gini gitu. Tapi itu terus berusaha diperbaiki, kalau ada masukan-masukan pasti perbaiki. Jadi penting sih gitu lah. Oke, Bang Ale. Gimana sih caranya supaya walaupun aturan sudah ada, sebenarnya kan masih banyak nih oknum-oknum yang tidak peduli akan aturan. Apa sih yang harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang kayak gini nih? Apakah aturannya harus dipertegas lagi? Ataukah kita sebagai, misalkan kita ya sama-sama orang yang menikmati alam bebas, bukan seorang pembuat aturan, apakah kita nih bisa juga mengambil alih atau mengambil sedikit bagian untuk misalkan menegur atau gimana nih biar aturannya bisa dijalankan dengan tegas? Kalau gue bisa, gini, kita ngerti nih misalnya nih, kita tahu nih, kita jalan bareng teman-teman nih, kita bisa negur teman kita dong. Iya betul sih. Termasuk kita nih, kita mau jalan tapi kita pakai operator. Sekarang kan banyak yang pakai operator ya. Apa istilahnya, banyak yang pakai operator, open trip, atau tracking organizer atau apapun. Kita sebagai yang mau pakai itu, kita berhak menanyakan ke mereka. Kita lihat track recordnya mereka. Kalau menurut gue gitu. Kita dong ke track recordnya mereka, tanya dong. Mereka ketika kita ngejual itu paket ke kita tanyakan bagaimana pemahaman mereka terhadap penjagaan alam. Apakah mereka cukup sekedar jualan aja, sekedar jual tempat, narik orang sebanyak-banyaknya untuk keuntungan, apa sekedar itu aja. Tapi mereka punya tanggung jawab nggak? Apa tanggung jawab mereka? Tanggung jawabnya apa ya? Nah, kita lihat salah satunya apakah mereka tarik tamu sebanyak-banyaknya. Iya, karena banyak kan sekarang open trip juga gitu kan. Kadang yang nggak punya basic yang mumpuni, tapi berusaha menarik orang sebanyak-banyaknya dengan tidak mempertimbangkan resiko-resiko yang ada. Gitu. Padahal kan mereka jual tempat. Itu dapur mereka. Kalau menurut gue gini ya, ketika mereka jual tempat, salah satunya misalnya kawasan konservasi, itu dapur kan, dapur mereka. Berarti mereka tanggung jawab besar loh. Betul. Lebih besar karena mereka bawa orang yang nggak semua orang paham, dan mereka harus beri pemahaman kepada tamu itu. Pemahaman, nggak semua tamunya ngerti, dan mereka harus tahu gitu. Dan bukan hanya sekedar, tapi lo ngasih pemahaman, dan mereka dari awal mereka udah kasih pemahaman. Dari berangkat atau gimana mengelola sampah, paling nggak meminimalisir dampak-dampak yang diakibatkan. Area seperti apa, nggak sembarangan, dan ketika berhak negor. Kalau misalnya kita ngerti TO kita berhak negor TO kita. Wah, nggak boleh gini loh gitu. Iya, bener-bener. Jadi kita pun berhak negor, walaupun kita bayar kita berhak negor. Menurut gue itu penting. Itu salah satu caranya ya. Jadi kita boleh negor, saling tegur, kayak gitu. Saling mengingatkan, saling menasihati, bener nggak ada masalah menurut gue. Walaupun ada yang sok tahu loh gini-gini, biarin aja. Seenggaknya kita berusaha untuk memberitahu ya. Atau dengan cara yang simpel-simpel, kalau nggak gini aja, nyindirnya pas bukan apa gitu, bilangnya di depan mata dia. Kan nggak sialan. Gitu makanya agak-agak gimana. Cara dengan yang baik atau gimana? Ya pokoknya dengan yang baik lah, dengan cara inilah. Gitu. Oke Bang Ale, kita mau ngebahas sedikit dong soal hutan lindung. Seperti yang gue tahu nih, Bang Ale kan memahami cukup banyak lah tentang konservasi dan lainnya. Nah, kalau masalah kawasan hutan lindung sendiri, permasalahan yang ada saat ini
iya statusnya sudah hutan lindung, tapi belum tentu semua masyarakat di sekitarnya ini memahami status tersebut nih Bang Ali. Oh maksudnya ini kali ya, bukan hanya hutan lindung ya? Iya, sebenarnya Kayak bukan hanya hutan ya lindung sih, maksudnya banyak kawasan-kawasan konservasi yang sebenarnya banyak masyarakat yang mungkin sudah berdiam lama di sana. ya yang ya benar itu ya. Dan itu kadang menjadi apa ya, dibilang konflik. Iya, ada Ya. konfliknya. Kemudian terkadang masyarakat ini belum paham juga dengan aturan-aturan maupun apa sih yang lagi dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu nih. Ya, Gitu. jadi gini, mungkin gue nggak akan bicara hutan lindung aja ya. Jadi gini, gue belajar banyak juga dari beberapa kepala balai yang cerita, beberapa petugas-petugas kepala balai itu balai-balai yang cerita. Sebenarnya kan kawasan kita Indonesia ini ditetapkan sebagai beberapa kawasan ditetapkan sebagai cagar alam, sebagai kawasan lindung, sebagai kawasan pelestari ini sudah sejak ratusan tahun lalu, sejak zaman Belanda, sejak zaman Hindia Belanda sudah menetapkan kawasan-kawasan itu sejarah panjang. Kemudian berlanjut setelah Indonesia kemerdekaan. Tapi beberapa kadang-kadang gitu. Tapi yang menarik adalah ketika kawasan-kawasan ketika sekarang juga udah ditetapkan juga sebagai kawasan misalnya entah itu TNC atau apapun, ada manusia yang sebenarnya sudah tinggal lama sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai satu kawasan perlindungan. Betul, itu dia maksud saya. Sudah lama. Makanya ada beberapa kawasan namanya, aduh gue lupa ada istilahnya tuh. Istilahnya apa ya? Memang kawasan itu udah ada masyarakat di situ, tapi dia nggak akan diusir, nggak akan dikeluarkan, tapi ada khusus jadinya. Jadi tetap ada di situ, tapi tidak boleh semakin meluas. Ada aturannya sebenarnya. Nanti bisa dicari kok aturan-aturan itu. Namanya enclave, itu dari bahasa Belanda sih. Enclave itu kayak daerah, kampung atau desa yang sudah ada di situ. Bahkan kebun udah ada di situ ya. Kayak di perkebunan teh, ternyata di sekitarnya udah ada kawasan TN gitu, kawasan CA, tapi masyarakat udah tinggal lama. Kayak di Karimata yang tadi gue bilang. Cagar alam Karimata itu udah ada 3 desa yang sudah ada di sana lama ya. Sejarahnya bahkan dari zaman pernah ada pasukan dari Tiongkok ya, zaman dulu sejarah cerita. Wah, ada peninggalan-peninggalannya. Jadi itu udah ratusan tahun. Nah, sekarang adalah pemangku yang gue belajar tuh pemangku kawasan sudah mulai berpikir bagaimana ada pendekatan masyarakat. Jadi masyarakat merasakan juga, oh ternyata dengan gue menjaga kawasan, dengan kita menjaga kawasan, tapi manfaatnya juga tetap ada. Tapi dengan cara apa? Mereka juga ikut berusaha menjaga tempat itu, tapi juga mereka nggak merusak, tapi mereka merasakan manfaatnya. Misalnya kalau di kawasan Karimata tuh waktu salah satu yang diprogramin adalah tentang citizen science, itu keren. Ada citizen jurnalistik, ada citizen science. Citizen science itu digagas oleh KSDA Kalbar juga saat itu dan udah berjalan. Di desa itu, maka itu gue ikut 2 kali ke sana, ikut sosialisasinya. Itu istilahnya gini, mengajak masyarakat menjadi pendamping peneliti. Keren kan gitu. Jadi karena masyarakat tahu tentang tempat ini kan banyak penelitian. Benar, apalagi mereka juga masyarakat juga akamsi kan. Jadi diajak ke sana. Bahkan sebenarnya lo pun bisa masuk ke sana. Tapi dengan ada konsep itu. Dengan kasih Kalbar, dengan dibatasin laporan, nanti diajarin ada form. Itu akan menarik dan merasakan edukasi dapat. Itu keren. Oke, berarti ini sebenarnya cara terobosan. Benar, terobosan, kemudian inovasi di mana pemangku-pemangku kepentingan ini juga bagaimana caranya untuk mendekati masyarakat. Betul. Ya, dan bisa berjalan beriringan demi untuk mencapai tujuan yang lebih baik gitu, sama-sama menjaga hutan. Toh kalau hutannya terjaga, kehidupan mereka juga akan terjaga. Jadi bukan sekedar seperti menguntungkan satu pihak gitu ya. Atau sama sekali nggak boleh, sama sekali nggak. Bukan zamannya itu lagi. Tapi ada caranya, inovasi yang kita pikirkan sama-sama. Baik buat alamnya, masyarakatnya juga masyarakatnya. Orang yang datang pun paham apa. Betul. Kalau orang yang datang pun juga harus paham itu tadi. Ketika wah ini tempatnya bagus ya, tapi ini kan nggak hanya buat penelitian, wisata terbatas atau gimana. Nah, kampus-kampus penelitian, tapi kita sebenarnya bisa. Tapi tadi prosesnya, ada proses yang harus dilakukan. Lapor ke KSDA, bawa proposal, melakukan kegiatan apa bersama apa, dan pulangnya harus bikin laporan, nggak sekedar pulang nggak. Bedanya itu.
karena ada tanggung jawab yang lo kerjakan gitu. Benar, Gitu. Bedanya itu. Oke, ini yang harus diperhatikan ya, dan mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman di rumah yang ingin menjelajah, melakukan ekspedisi, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar jalan, dan jalan, tapi ada yang dibawa pulang dan ada yang dibagikan kembali Betul. kepada halayak. Tapi yang penting tadi salah satu pemahaman tentang kawasan itu sebenarnya udah kita bisa belajar, bisa cek googling lebih banyak atau apalagi informasi itu apa sih fungsi C, apa sih fungsi ini. Tapi tadi pokoknya bukan berarti semua haram banget dimasukin, tapi ada aturan. Betul, ada aturan. Ada caranya. Pokoknya intinya kan masyarakat merasakan manfaatnya, alamnya terjaga, Betul. ya kan? Kitanya juga ngerti, tahu gitu. Itu inti poinnya kan salah satunya. Berarti intinya harmonisasi akan semuanya ya. Harmonisasi alam dan budaya. Oke, kita akan melanjutkan perbincangan menarik kita, tapi kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Outdoor Pro Takeover.